Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Supply Chain Management atau SCM. Sebelum mempresentasikan, perkenalkan saya Dini Hoiria Zarani dengan NIM 2022-12113 sebagai moderator dan rekan-rekan saya Eka Nanda Aulia 2022-12117, Zara Alisa Ramandani 2022-126, Sinta Amalia Ramawati 2022-137, Dina Febriani 2022-164, Ayunda Trias Fatmadiva 2022-165, dan Rido Hermawan 2024-161. Saya akan menjelaskan tentang definisi supply chain. Supply chain merupakan sebuah rangkaian atau jaringan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama secara bersama-sama untuk membuat dan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir. Ada 3 aliran dalam supply chain, yaitu pertama, aliran material atau aliran barang yang mengalir dari hulu atau upstream ke hilir atau downstream. Contohnya, bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik. Kedua, aliran informasi. Aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Yang ketiga, aliran uang atau dana. Aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu struktur supply chain. Secara sederhana, sebuah model struktur supply chain dapat disederhanakan seperti gambar yang ada di layar. Struktur supply chain menggambarkan aliran barang, informasi, dan uang dari pihak paling awal atau hulu sampai ke konsumen akhir atau hilir. Secara umum terdiri dari beberapa pihak, yaitu ada supplier, terus ada manufaktur, ada distributor, ada wholesaler, ada retailer, ada end customer. End customer ini adalah konsumen akhir, yaitu pengguna terakhir produk atau rantai supply chain berakhir di end customer. Selanjutnya, 3 jenis aliran dalam supply chain yang ada di gambar juga. Yang pertama ada aliran fisik atau physical flow dari hulu ke hilir, yaitu contohnya ada material atau produk, pengembalian atau retur. Yang kedua ada aliran pendapatan, yaitu contohnya uang, invoice, dan purchasing. Yang terakhir ada aliran informasi, yaitu informasi bisa mengalir dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Contohnya ada kapasitas, jadwal pengiriman, order, dan data penjualan. Yaitu supply chain management. Apa sih supply chain management itu? Supply chain management adalah manajemen terhadap aliran antar dan di antara tahapan supply chain untuk memaksimalkan profitabilitas keseluruhan supply chain. Proses bisnis pada SCM. Pada SCM, aktivitas-aktivitas dibagi menjadi beberapa proses bisnis. Di antaranya, yang pertama yaitu Customer Relationship Management atau CRM. Langkah pertama, manajemen rantai pasok adalah mengidentifikasi pelanggan utama atau pelanggan yang kritis bagi perusahaan. Aktivitas ini melibatkan tim pelayanan pelanggan atau customer service yang membuat dan melaksanakan program-program bersama, persetujuan produk dan jasa, serta menetapkan tingkat kinerja tertentu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu Customer Service Management atau CSM. CSM merupakan sumber tunggal informasi pelanggan yang mengurus persetujuan produk dan jasa. Yang ketiga ada demand management. Proses ini harus menyeimbangkan kebutuhan pelanggan dengan kemampuan pasokan perusahaan, menentukan apa yang akan dibeli pelanggan dan kapan. Sistem manajemen permintaan yang baik menggunakan data point of sale dan data pelanggan
inti untuk mengurangi ketidakpastian dan aliran yang efisien melalui rantai pasok. Yang keempat, ada customer demand fulfillment, yaitu proses penyelesaian pesanan ini secara efektif memerlukan integrasi rencana kerja antara produk, distribusi, dan transportasi. Yang kelima, ada manufacturing flow management. Biasanya perusahaan memproduksi barang lalu dibawa ke bagian distribusi berdasarkan ramalan historik. Produk dihasilkan memenuhi jadwal produksi. Seringkali produk yang salah mengakibatkan persediaan yang tidak perlu, meningkatkan biaya penanganan atau penyimpanan, dan pengiriman produk terlambat. Yang keenam, ada procurement. Membina hubungan jangka panjang dengan sekelompok pemasok dalam arti hubungan win-win relationship akan mengubah sistem beli tradisional. Yang ketujuh, ada pengembangan produk dan komersialisasi. Untuk mengurangi waktu masuknya produk ke pangsa pasar, pelanggan, dan pemasok seharusnya dimasukkan ke dalam proses pengembangan produk. Yang terakhir, ada return. Return adalah proses manajemen return yang efektif, memungkinkan untuk mengidentifikasi produktivitas, kesempatan memperbaiki dan menerobos proyek-proyek agar dapat bersaing. Fungsi manajemen SCM 1. SCM secara fisik mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya ke pemakai akhir. Fungsi pertama ini berkaitan dengan ongkos-ongkos fisik, yaitu ongkos material, ongkos penyimpanan, ongkos produksi, ongkos transportasi, dan sebagainya. 2. SCM sebagai mediasi pasar, yakni memastikan bahwa apa yang disuplai oleh rantai supply mencerminkan aspirasi pelanggan atau pemakai akhir tersebut. Fungsi kedua ini berkaitan dengan biaya-biaya survei pasar, perancangan produk, serta biaya-biaya akibat tidak terpenuhnya aspirasi konsumen oleh produk dan disediakan oleh sebuah rantai supply. Prinsip-prinsip SCM. Prinsip utama yang harus dipegang dalam sinkronisasi aktivitas-aktivitas sebuah supply chain adalah untuk menciptakan resultan yang lebih besar, bukan hanya bagi tiap anggota rantai, tetapi bagi keseluruhan sistem. Adapun Anderson, Breed, and Favre tahun 1997 memberikan 7 prinsip SCM dalam merumuskan keputusan strategis, yaitu yang pertama, segmentasi pelanggan berdasarkan kebutuhannya. Yang kedua, sesuaikan jaringan logistik untuk melayani kebutuhan pelanggan yang berbeda. Yang ketiga, dengarkan signal pasar dan jadikan signal tersebut sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan atau demand planning, sehingga bisa menghasilkan ramalan yang konsisten dan alokasi sumber daya yang optimal. Yang keempat, diferensiasi produk pada titik yang lebih dekat dengan konsumen dan percepat konversinya di sepanjang rantai supply. Yang kelima, kelola sumber-sumber supply secara strategis untuk mengurangi ongkos kepemilikan dari material maupun jasa. Yang keenam, kembangkan strategi teknologi untuk keseluruhan rantai supply yang mendukung pengambilan keputusan berhierarki serta berikan gambaran yang jelas dari aliran produk, jasa maupun informasi. Yang ketujuh, adopsi pengukuran kerja untuk sebuah supply chain secara keseluruhan dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Selanjutnya ada tahapan SCM. Di sini SCM ada 4 tahapan. Yang pertama ada tahap baseline atau dasar. Masing-masing fungsi bisnis seperti produksi dan pembelian melakukan aktivitas mereka secara sendiri-sendiri dan terpisah dari fungsi bisnis yang lain. Yang kedua ada tahap integrasi fungsional. Sekurang-kurangnya ada penggabungan antara fungsi-fungsi yang melakukan aktivitas hampir sama. Yang ketiga ada tahap integrasi secara internal. Diperlukan pengadaan dan pelaksanaan perencanaan kerangka kerja. Dan yang terakhir ada tahap integrasi secara eksternal, yaitu integrasi supply chain yang sebenarnya diperluas dengan supplier dan pelanggan. Tantangan SCM ada dua. Yang pertama, kompleksitas struktur supply chain.
adanya kompleksitas yang melibatkan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Contoh internal perusahaan yaitu antara bagian marketing dengan produksi. Marketing seringkali membuat kesepakatan dengan pelanggan tanpa mengecek secara baik kemampuan produksi. Perubahan jadwal produksi secara tiba-tiba karena marketing menyepakati perubahan order dengan pelanggan. Di sisi lain, bagian produksi sering resisten dengan perubahan mendadak. Dengan eksternal, misalnya antara supplier yang menginginkan pemesanan produknya jauh-jauh hari sebelum waktu pengiriman dan sedapat mungkin pesanan tidak berubah. Supplier juga menginginkan pengiriman segera setelah produksinya selesai. Yang kedua, ketidakpastian. Ketidakpastian menimbulkan ketidakpercayaan diri terhadap rencana yang dibuat. Sebagai akibatnya, perusahaan sering menciptakan pengaman di sepanjang supply chain. Pengaman ini bisa berupa safety stock, safety time, atau kapasitas produksi maupun transportasi. Sumber ketidakpastian yaitu yang pertama ada ketidakpastian permintaan, yang kedua ketidakpastian pasokan, dan yang ketiga ketidakpastian internal. Selanjutnya, peran internet dalam SCM. Internet memungkinkan kolaborasi, koordinasi, dan integrasi dalam praktek di lapangan. Dengan adanya internet, pihak-pihak pada supply chain bisa membagi informasi serta melakukan transaksi dengan lebih cepat, murah, dan akurat. Aplikasi internet dalam konteks supply chain management yaitu e-procurement. Aplikasi e-auction digunakan dalam kegiatan lelang secara elektronik sehingga pembeli bisa mengundang beberapa calon supplier untuk menawarkan harga atas produk dan dengan spesifikasi dan jumlah tertentu. Perusahaan otomotif menggunakan e-procurement secara ekstensif untuk proses pengadaan bahan baku dan komponen item yang masuk dalam kelompok MRO, Maintenance, Repair, dan Operations. Berikutnya ialah e-fulfillment yang mencakup 1. Menerima order, mencatat dan memverifikasi pesanan dari pelanggan. Yang kedua ialah mengelola transaksi, menangani pembayaran dari pencatatan keuangan. Yang ketiga ialah manajemen gudang, mengatur stok, penyimpanan, dan pengemasan barang. Yang keempat ialah manajemen transportasi, mengatur pengiriman dan distribusi barang. Yang kelima ialah komunikasi pelanggan, menyampaikan informasi pesanan dan menangani pertanyaan. Yang keenam ialah reverse logistik, mengelola retur atau pengembalian barang. Itu saja presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.